Pernahkah kamu berpikir mengapa di zaman yang serba digital ini kita masih menghitung waktu dengan 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan lingkaran dibagi menjadi 360 derajat? Ayo, apa? Apakah itu hanya kebetulan atau warisan dari peradaban kuno yang masih mengendalikan hidup manusia hingga hari ini? Nah, sebagian orang percaya ya, semua ini bukan sekedar sistem matematika, melainkan jejak sebuah tatanan besar yang dimulai sejak zaman Babilonia. Wih, ingat siapa? Nabi Ibrahim dong ya. Benarkah demikian? Mari kita telusuri. Selama ribuan tahun, manusia menggunakan sistem bilangan yang dikenal sebagai seksagesimal, yaitu sistem berbasis angka 60. Sistem ini memang berasal dari peradaban Sumeria dan kemudian dikembangkan oleh bangsa Babilonia. Karena angka 60 mudah dibagi menjadi banyak faktor, sistem ini dianggap sangat praktis untuk menghitung waktu, sudut, hingga astronomi. Namun, di balik fakta sejarah tersebut, muncul sebuah teori yang jauh lebih kontroversial. Teori ini mengaitkan sistem angka 60 dengan sosok Nimrod atau Namrud, seorang tokoh yang dalam berbagai tradisi disebut sebagai raja terbesar Babilonia dan sering dikaitkan dengan pembangunan Menara Babel. Menurut narasi ini, Nimrod tidak hanya membangun sebuah kerajaan, tapi juga membangun sistem yang bertujuan menyatukan seluruh manusia di bawah satu hukum, satu pusat kekuasaan, bahkan satu irama kehidupan. Konon, sistem berbasis angka 60 bukan hanya alat hitung, tetapi sebuah pola yang mengatur ritme manusia, mulai dari waktu bekerja, waktu beristirahat, hingga bagaimana manusia menjalani hidup sehari-hari. Dalam beberapa ceramah, termasuk yang dinisbatkan kepada Ustaz Auni Muhammad, muncul pendapat bahwa sistem 60 detik dan 60 menit bukan sekadar matematika, melainkan sebuah pagar frekuensi yang membuat manusia hidup dalam ritme yang sama. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi teori bahwa Menara Babel bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol dari pusat kendali dunia pertama. Lalu teori tersebut bergerak lebih jauh. Ada yang menghubungkan sistem angka 60 dengan sistem keuangan modern. Mereka mengklaim bahwa dahulu nilai 60 sen memiliki makna simbolis tertentu, lalu mengaitkannya dengan uang $1 Amerika. Bahkan muncul perhitungan yang menyebut angka 0,6 dikalikan 1110 menghasilkan 666. The number of the beast, angka yang dikenal dalam kitab Wahyu. Dari sini lahirlah berbagai spekulasi bahwa simbol-simbol pada uang dolar, termasuk piramida, permata satu, dan tulisan Romawi 1776 bukan hanya lambang sejarah Amerika Serikat, tapi menyimpan pesan esoterik yang berkaitan dengan sistem kontrol global. Namun penting untuk dipahami, hubungan antara angka-angka tersebut tidak memiliki bukti sejarah maupun ilmiah yang dapat memverifikasi bahwa memang ada keterkaitan langsung antara sistem seksagesimal, Nimrod, uang dolar, dan angka 666. Sebagian besar sejarawan menjelaskan bahwa sistem angka 60 bertahan hingga sekarang karena memang sangat efisien dalam matematika dan juga astronomi. Sementara simbol pada Great Seal Amerika yang memiliki penjelasan resmi yang berkaitan dengan sejarah berdirinya negara tersebut. Meski demikian, teori-teori seperti ini tetap menarik perhatian karena menyentuh satu pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar hidup dalam sistem yang membuatnya terus merasa dikejar waktu? Hari demi hari kita bangun dengan alarm, bekerja mengikuti jam, mengejar target, menghitung uang, lalu mengulangnya kembali keesokan hari. Sebagian orang merasa seolah hidup mereka dikendalikan oleh angka. Angka pada jam, angka pada rekening, angka pada target pekerjaan, dan angka pada status sosial. Seolah-olah nomor 1
Dari sudut pandang spiritual, pesan yang bisa diambil bukanlah tentang mempercayai setiap teori konspirasi, melainkan menyadarkan bahwa manusia tidak boleh menjadi budak waktu maupun materi. Dalam Islam, waktu adalah amanah dari Allah. Harta hanyalah titipan, dan ketenangan sejati bukan berasal dari banyaknya angka di rekening ataupun padatnya jadwal, melainkan dari kedekatan kepada Sang Pencipta. Maka, apakah sistem angka 60 benar-benar merupakan warisan Nimrod yang masih mengendalikan dunia? Ataukah semua ini hanyalah teori yang lahir dari upaya menghubungkan berbagai simbol dan peristiwa sejarah? Jawabannya kembali kepada masing-masing untuk menelaah dengan ilmu, akal sehat, dan sumber yang dapat dipercaya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang menciptakan sistem waktu, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu itu. Apakah kita menghabiskannya hanya untuk mengejar dunia atau memanfaatkan sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih abadi atau tanpa waktu, means limitless? Coba pikirkan.